3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UML dan ATM dan pengajuan bantuan. Lalu anggota kelompok kami merupakan yang pertama Erpidelia Putri, kedua Indah Nuraini, yang ketiga Sarah Mandirat, dan yang keempat Veronica. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai UML. Dan pada slide ini akan dibacakan oleh Erpidelia Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erpidelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UML. UML merupakan Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan suatu visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi dimulai 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Di sini juga ada tujuan dan fungsi UML. Tujuan dan fungsi UML yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Lalu berikutnya yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang terakhir, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Erpidelia Putri. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai use case. Dan akan dijelaskan mengenai cara membedah kepadanya. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Mandirat akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Lalu yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram berdasarkan urutan waktu.
jenis dapat menambahkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu, seperti yang tertera pada use case diagram. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rasa Tidak. Lalu selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai rancangan sistem mesin ATM yang akan dijelaskan oleh kita sampaikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya menjelaskan rancangan tentang mesin ATM. Dan di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada pengguna, yang dan teknisi. Dan dari mulai pengguna harus memulai pastikan ya seperti login untuk melakukan transaksi. Lalu ada dari pihak bank yang mengatur transaksi, dan ada teknisi juga yang menjalankan sistem dan memastikan dari transaksi ada beberapa tahapan seperti ganti informasi saldo, transfer, pembayaran, isi ulang kartu, dan kepanikan tunai. Next. Teacher bisa dari sini ada beberapa tahapan. Dari yang pertama dari mulai memasukkan kartu ATM, mengirim bahasa, lalu memasukkan kode PIN, dan apabila benar kita akan diarahkan ke dari transaksi. Lalu ada beberapa pilihan dari cek saldo, pembayaran listrik, pulsa, transfer, tarik tunai. Lalu apabila kita ingin menarik tunai, harus memasukkan dulu nominal yang akan kita ambil. Nah, setelah kita masukkan nominal yang kita ambil, lalu akan keluar dari mesin dan mengambil uang. Nah, apabila memilih opsi transfer, itu harus memasukkan nominal yang tujuan, lalu pilih nominal dan memasukkan nominal, lalu transfer berhasil. Dan apabila memilih opsi pembayaran listrik atau pulsa, kita harus memasukkan nomor tangan, lalu memasukkan nilai nominal dan pembayaran berhasil. Dan apabila pada pilihan yang kita masukkan salah, kita akan masuk lagi ke menu awal. Lalu apabila kita sudah melakukan semua opsi, akan diarahkan ke apakah Anda ingin melakukan transaksi lainnya, dan apabila ya akan dimulai kembali ke memasukkan PIN. Lalu apabila tidak akan mencetak 10 dari 10 selesai. Dan di sini juga ada beberapa tahapan untuk sequence. Sama seperti sebelumnya, memulai di terlebih dulu, lalu memasukkan kartu ATM, memasukkan PIN untuk angka nasabah dan pilih bahasa. Untuk mesin ATM harus memvalidasi data terlebih dahulu. Masuk ke menu utama, langsung validasi data. Diberi beberapa opsi pilih jenis transaksi seperti transfer, tarik tunai,
melakukan opsi transfer harus memasukkan rekening tujuan dan nominal uang. Apabila memilih opsi tarik tunai harus memasukkan nominal uang dan ambil uang. Apabila ada kesalahan dalam ATM, kita harus seperti ATM kosong dan pihak harus dari pihak bank harus mengisi uang, dan apabila dari ATM yang transaksinya berhasil akan memunculkan pesan apakah ada yang melakukan transaksi lainnya, dan apabila tidak ada selesai. Next. Ini saya akan menjelaskan pengajuan barang bantuan. Bisa ini kan apa sih, kita kecil dulu yang diperlakukan. Udah 5. Di pengajuan ini ya, bantuan ada 5 aktor, yaitu yang pertama kepala dinas provinsi, petugas dinsos juga provinsi, kepala dinas kabupaten dan kepala kabupaten. Dari aktor kepala dinas memiliki opsi untuk pemberitahuan saja, dan apabila petugas dinsos akan melakukan pemberitahuan, pemanggilan, terus pembersihan barang dan tas. Apabila aktor kepala provinsi memiliki 3 opsi, yaitu pemanggilan, barang, untuk kepala dinas kabupaten yang memiliki 1 opsi, yaitu tas. Untuk pemberitahuan aktor kepala kabupaten yang memiliki 3 opsi, yaitu barang, tetapi membuat laporan. Next. Nah, di sini ada beberapa rangsangan untuk masing-masing aktor. Yang pertama kepala dinas provinsi, yaitu memulai login, lalu langsung kepada pemberitahuan apabila aktor yang kedua petugas dinsos langsung mulai, lalu opsi pemberitahuan, pemanggilan, tas, barang. Untuk aktor ketiga gudang provinsi mulai, login, lalu langsung ke opsi pemanggilan, barang, dan tas. Untuk aktor keempat dinas kabupaten login, lalu langsung ke opsi tas dan laporan. Untuk yang terakhir gudang kabupaten mulai, login, lalu langsung ke opsi barang dan laporan. Di sini ada aktiviti diagram pengajuan barang bantuan. Yang pertama login, lalu masuk ke desa, diberi beberapa pilihan, kecamatan, secara bencana, lalu bidang bansos. Dari bidang bansos secara bencana, apabila di ACC langsung ke gudang kabupaten dan tas, lalu dari gudang kabupaten ke kepala dinas kabupaten,
itu yang pertama dari desa harus melakukan bikin terlebih dahulu dan membuat surat rencana. Setelah itu setelah membuat surat rencana mengirim ke kecamatan, lalu penerimaan bantuan dari BAS ke bidang bansos, dari bidang bansos membuat laporan ke kepala desa dan sekian penjelasan rancangan tugas di